Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwan Sastra. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 dari LPTK Universitas Majalengka. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2 di SMA Islam Teja Buana, Bung Bulang, Garut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan oleh ketua muridnya dipimpin dulu untuk berdoa. Silakan. Sebelum belajar kita berdoa dulu. Dan Bapak absen dulu yang hadir. Ania, Andini, Astrid, Asep, Asmus, Eva, Epi, Izin detik, Husen, Hasan, ini adik kakak aja. Husen, Hasan, dan satu sakit ya. Ada suratnya? Fahmi, hadir semua? Yang tidak hadir juga orangnya. Bagaimana sekarang kabarnya, baik? Lagi untuk sekarang yang sudah kita bahas yang kemarin mengenai pencemaran lingkungan ya, kita akan lanjut sekarang untuk materinya tentang bakteri ya. Sebelum kalian untuk bakterinya, di sini ada beberapa berita ya tentang bakterinya. Dengan kasus tuberkulosis. Satu ya. Indonesia adalah negara berbahagia dengan kasus tuberkulosis atau TBC terbesar di dunia. Penyakit yang diperkirakan sudah ada sejak 5.000 tahun sebelum Masehi ini masih bertahan hingga kini. Inilah fakta. TBC bertahan berabad-abad. Ini nanti TBC ya, tuberkulosis. Menteri Kesehatan yang Maret 2018 menyebutkan Indonesia menjadi negara kedua dengan kasus tuberkulosis terbesar di dunia. Menempati posisi ketiga negara dengan beban TBC tertinggi di dunia setelah India dan Tiongkok. Saat ini TBC menjadi prioritas dunia. Mengeliminasi TBC menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dunia yang mencapai eliminasi TBC pada 2030 yang kita capainya jumlah kasus TBC 1 per 1 juta penduduk. Sementara target penanggulangan TBC Indonesia adalah eliminasi pada 2035 dengan Indonesia bebas TBC tahun 2040. Ya, gimana yang barusan hasilnya? Di sini ini tiap hari jadi menggolongnya ini sampai dengan 5.000 gitu ya. Membunuhnya itu. Jadi virus tersebut sangat jahat ya. 50 orang setiap hari ya. Dan ekonominya sangat berat, termasuk kemiskinan, stigma, dan Di Indonesia ini jumlahnya sudah 3. Berdasarkan data WHO Global Tuberculosis Report
Di sini globalnya itu di Indonesia sampai dengan peringkat ketiga yang punya penyakit TBC, gitu ya. Terus lagi di sini berapa? 2018, Indonesia menempati posisi ketiga sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Dunia yang mencapai eliminasi TBC pada Ini intinya Indonesia eliminasi TBC pada tahun 2035 bebas TBC dianggarkan. Jadi 2035 bebas TBC. Ini adanya cek WHO pada tahun 2030 itu mulai bebas TBC-nya ya. Ya kita lanjutkan tanya ke dampak yang menyerang TBC apa saja? Tadi yang menyerang TBC apa saja? Yang menyerang TBC gejala ada batuk, apa lagi? Ya, apa lagi? Kekurangan nafsu makan. Terus apa lagi? Apalagi tadi, ya. Jadi aktivitasnya juga tidak lama, terus lagi suka yang bersin. Ada upaya yang bersin, hati-hati tidak ada penyewaan. Jadi bersinnya apa? Kita yang paling coba dimerahin, tolong kalian isi dulu di Google Form-nya ya. Jawab dulu. Kelihatan dari belakang tidak? Nah ya, silakan akses dulu Google Form-nya ya. Kalian buka HP-nya masing-masing. Dulu kan ada satu pertanyaan. Ini pertanyaannya seperti ini. Ya. Ini untuk mengkaji sepotong ikan asin yang padat. Ini tinggal 4 ya. Nah, silakan kalian mulai berhitung. Lari. Ini 1, 2, 3, 4. Itu kelompok 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tuh ya. Silakan yang tadi menyebutkan nomor 1, silakan kalian bergabung lagi pada 1, 2 dengan 2, 3 dan 2 dan seterusnya. Silakan. Ini mau kemana? Nah, tadi kalau begini misalkan kita ke situ bisa ya sini, kamu ke sana. Kalau dari itu, beda aja. Nah, semuanya. Semuanya. Nah, semuanya. Ya, sampai selesai kelompoknya dibagi. Silakan kalian buku catatan yang lainnya dipersiapkan dulu ya. Mobil buka untuk catatannya. Silakan kalian catat ya. Ini ada beberapa pokok asal, kelompok
Akhirnya misalnya dari awal terus ada penugasannya ntar kalian diskusikan. Sekarang boleh dicatat dulu atau diperhatikan dulu ya. Nah, kita langsung saja pada materinya di sini ya. Bakteri. Silakan kalian kalau di Bapak ini ada lembar kerjanya halaman 112, silakan yang bawa buku paket 112 ya. Aduh ya catatannya. Yang pegang HP dimatikan dulu HP-nya ya. Matikan dulu HP-nya, nanti Bapak dikasih bisa untuk diskusi kelompok pilih kekuatan atau demi karena diskusi kelompok. Yang pertama di sini bakteri ya. Bakteri di sini ada suatu part struktur. Ada bentuk sel, sel bakteri, bentuk sel, struktur sel, reproduksi, juga peranan bakteri. Pasangan hubungan bakteri itu ya. Ini yang ya, ini adalah buat mosis. Ya. Yang tadi dari lihat tayangan video materi bakteri. Ya. Bakteri di sini ada suatu part struktur. Ada bentuk sel, sel bakteri, bentuk sel, struktur sel, reproduksi, juga peranan bakteri. Pasangan hubungan bakteri itu. Ini yang ya, ini adalah buat osis. Yang tadi dari lihat tayangan video materi ini pertama kali waktu itu menyerang organ pernapasan, terutama hidung, terus kita mulut juga kan pasti ya. Berinteraksi lewat mana seperti yang kemarin virus COVID ya, interaksinya virus COVID ya. Terus lagi sini juga ini ya, yang ini itu dalam suatu bentuk darahnya ya. Nah, bakteri kecil senalnya membutuhkan pas beri itu ya bentar saya bentar tadi ada ekornya ya. Yang pertama di sini bagian intinya itu dibagi dua, ada struktur luar dan ada struktur dalam. Di mana di sini ada mengenai dinding sel, ada juga kapsul, ada juga membran sel, flagel, terus flagel, lemen, pili, pilihnya, pili juga ada bagian. Jadi flagel ini sebagai ekornya, itu alat bergeraknya. Itu adalah struktur luar. Selain struktur luar juga ada struktur dalam. Di dalam struktur dalam ini ada yang dinamakan sitoplasma. Dan dinamakan ini sitoplasmanya jadi nukleoidnya ini ya, ini bagian dalam. Jadi kalau organ dalam, organ bakteri gitu. Dan terus lagi ribosom, mesosom, dan plasmid. Di sini juga nukleoid ini ada DNA. DNA-nya apa? Tiosin. Bentuk bakteri itu seperti apa saja ya? Ya. Bentuknya ada yang berbentuk fokus, ada yang berbentuk basil, ada juga yang berbentuk spiral. Nah ya, pada pemahaman fokusnya, fokus ada basil, ada spiral. Ya, jadi yang fokus
Bentuknya seperti apa? Fokusnya kan di sini ada 4 ya, ada monofokus, ada juga diplofokus, ada juga stereofokus. Nah, sekarang kita kepada pengertian dulu ya. Silahkan kalau ada yang akan ditanyakan, kita sambil berlanjut saja ya. Pengertian bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme prokaryotik yang memiliki ukuran yang sangat kecil. Jadi tidak bisa dilihat oleh mata langsung dan bentuknya yang beragam. Ya. Yang selanjutnya, bakteri adalah salah satu bentuk di kehidupan pertama yang muncul di bumi. Ya, pasti untuk sejarah Islam sudah kalian ketahui ya. Yang dulu di sini dalamnya siapa, dalam Al-Quran juga sudah ada ya. Yang selanjutnya lagi, bakteri adalah makhluk Allah yang dapat hidup di hampir setiap lingkungan, atau kita kenal dengan istilah makhluk kosmopolitan gitu ya. Jadi bentuk makhluk yang kecil tapi bisa hidup dan perannya pun sangat banyak. Ya, ada yang tunggal, ada yang selanjutnya cara hidup bakteri. Nah, yang tadi. Jadi bakteri tersebut hidupnya di mana saja nih? Mana bakteri hidupnya? Ada di daerah yang panas, yang dingin, kadar garamnya yang tinggi. Ya, banyak jadi bakteri bisa hidupnya. Ya, satu fotoautotrop. Fotoautotrop itu apa? Nah, bakteri ini mampu mengubah senyawa organik menjadi senyawa organik dengan bantuan berupa energi foton atau cahaya. Contohnya bakteri ungu dan bakteri hijau. Yang selanjutnya, autotrop. Bakteri ini mampu mengubah senyawa organik menjadi senyawa organik pada berupa energi kimia. Contohnya bakteri nitrosomonas dan nitrosomonas. Jadi ya, kita sebut fokus. Yang selanjutnya juga di sini foto kehidupan bakteri ini bergantung pada senyawa organik yang ada di sekitarnya. Jadi sebagai pengurai, jadi sisa-sisa tumbuhan, sisa hewan yang sudah jadi bangkai, yang sudah mati bisa diuraikan oleh bakteri. Contohnya bakteri apa nih? Bakteri sulfur. Yang selanjutnya, heterotop. Ini mah kehidupan bakteri memulainya bahan organik dalam senyawa organik. Contohnya pada bakteri saprofilit dan bakteri parasit. Nomor 2 ya. 2, nomor 3. Nomor 4 ya. Silakan itu tentang di dalam kelompoknya hanya didiskusikan terlebih dahulu ya. Sambil kita lanjut, ini untuk supaya memudahkan dalam diskusinya. Reproduksi aksesual, nah ini seperti ya tahapan pemelahan mineral ya, atau step silakan untuk kelompoknya didiskusikan dulu ya. Untuk kelompok satu ini satu ya. Nomor
Kata nanti tangkap nanti supaya bubuluran supaya lendiran. Kenapa teh? Nah, pernah kewe jalan-jalan naik tangkap sawu, pilarian yang mendorong panen, terus di panen kesadanya ada yang mendorong terus sekolah semua orang panen. Kalau panatnya panen, terus tina dapuran nanti ayah harus seperti lendir, ayah bubuluran lah, itu sudah terkena. Oke. Materinya namanya Pseudomonas sawana saung. Ini tinggal tanaman saja, ada Arterium papaye, ternyata tanaman papaya. Upami tina tangkal bedangan biasanya teh daun teh anu barodas. Soalnya tidak daun teh anu bodas nanti tiba bodas teh. Apa tadi? Ya sampai di sini saja materinya ya. Silakan kalian kerja kelompok yang barusan sudah ditugaskan. Silakan ya. Silakan kalian berantusias untuk mengerjakan kelompoknya. Mengerjakan kelompoknya. Kalau presentasi disiapkan, sama ditampil. Waalaikumsalam. Silakan kelompoknya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari buat menginvestasikan tentang pengembangan materinya dikelompokkan berdasarkan beberapa faktor. Pada yang bersifat autotrofik dan heterotrofik. Umumnya berkembang biak secara vegetatif dengan cara pengolahan gila, tetapi dapat juga berkembang biak secara seksual yakni dengan konjugasi, transfusi, dan transformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya semuanya yang akan dengan kelompok. Terus lagi jadinya jangan saya lupakan. Coba dulu, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bakteri memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia, baik peran yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Bakteri memiliki peran yang positif karena bermanfaat di bidang pertanian, menjaga makanan, menghasilkan antibiotik, vitamin, enzim, dan hormon.
menghasilkan berbagai jenis makanan dan minuman yang baru, membunuh hama tanaman, bermanfaat pada emisi logam, serta menghasilkan biogas. Bakteri memiliki peranan negatif karena dapat menimbulkan berbagai penyakit, baik penyakit pada manusia maupun pada teman dan tanaman hidup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari simpulkan, silakan ini untuk mengisi pretest. Postes ya, yang keduanya postes. Silakan kalian akses di HP-nya, Google Form. Dan seperti dibuka, http form. Isinya ya. Kalau sudah, sebelum kita dibahas dulu, untuk minggu yang akan datang kita dipersiapkan sebelum UTS. Kita ulangkan dulu ya, biar ulangannya mau tulis tulisan. Misalkan ya. Jadi kita siap-siap dulu ya untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalian berdoa ya, dipimpin oleh kelasnya ya. Alhamdulillah.